Kawasan Metropolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. Muara Badak merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wilayah studi yang digunakan untuk merumuskan bagian wilayah perkotaan terdapat pada 4 desa, yaitu Desa Badak Baru dengan luas wilayah yang menjadi deliniasi wilayah perencanaan yaitu sebesar 242 hektar. Kemudian ada Desa Tanjung Limau dengan luas wilayah yang menjadi deliniasi wilayah perencanaan yaitu sebesar 174 hektar. Kemudian Desa Gas Alam Badak 1 dengan luas wilayah yang menjadi deliniasi wilayah perencanaan pada desa ini yaitu sebesar 399 hektar. Dan Desa Muara Badak Ilir dengan luas wilayah yang menjadi deliniasi wilayah perencanaan yaitu sebesar 300 hektar. Dengan total luas bagian wilayah perkotaan sebesar 1.115 hektar. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 hingga tahun 2033, pada pasal 25 ayat 2, disebutkan bahwa Kecamatan Muara Badak masuk ke dalam kawasan rawan banjir. Pada bagian wilayah perkotaan Muara Badak, yaitu Desa Badak Baru, Muara Badak Ilir, Gas Alam Badak 1, dan Tanjung Limau, diketahui bahwa ketinggian lahan didominasi dengan ketinggian -2 hingga 5 mdpl, dengan total luas sebesar 474 hektar dan kelerengan 0 hingga 8% dengan total luas sebesar 1.050 hektar. Penduduk wilayah perkotaan Muara Badak berdasarkan mata pencaharian yang paling mendominasi adalah nelayan. Adapun kegiatan sosial budaya tahunan yaitu Festival Kaluku yang dalam bahasa Bugis artinya kelapa beranak yang diadakan setiap tahun dan merupakan festival nelayan yang memiliki makna tersendiri. Berdasarkan survei primer yang telah dilakukan, maka diketahui hierarki jalan yang terdapat di wilayah studi, meliputi kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Pada wilayah studi terdapat 100 jalan yang terdiri dari 2 jalan kolektor sekunder, 3 jalan lokal primer, 5 jalan lokal sekunder yang dapat dilalui baik kendaraan roda 2 dan roda 4. Dalam kawasan perencanaan juga terdapat jaringan utilitas seperti jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi, persampahan, drainase, dan penerangan jalan umum. Dalam kondisi fasilitas, di kawasan Metropolitan 4 desa ini terdapat fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas pelengkap jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan umum dan pemerintahan, fasilitas peribadatan, fasilitas ruang terbuka hijau, fasilitas rekreasi pariwisata, dan olahraga. Dari perhitungan proyeksi penduduk, disimpulkan bahwa pada 4 desa tersebut, kepadatan penduduk setiap tahunnya akan mengalami peningkatan, namun klasifikasinya tetap klasifikasi kepadatan penduduk rendah karena jumlahnya kurang dari 150. Untuk sarana pendidikan, berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa jenis sarana pendidikan yang paling mendominasi di bagian wilayah perkotaan Muara Badak yaitu Taman Kanak-kanak, dengan total jumlah sarana pendidikan sebanyak 17 jenis sarana. Untuk sarana kesehatan, berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa dalam menunjang dan mewujudkan masyarakat yang sehat, bagian wilayah perkotaan Muara Badak terdiri dari 21 jenis sarana kesehatan dan didominasi oleh posyandu dengan jumlah unit sebanyak 10 unit. Untuk sarana peribadatan, berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa di bagian wilayah perkotaan Muara Badak, 29 jenis sarana peribadatan. Jenis sarana peribadatan yang paling dominan jumlahnya terdapat pada jenis peribadatan masjid atau musola. Untuk sarana pelayanan umum dan pemerintahan, pada lokasi studi terdapat sarana pelayanan umum dan pemerintahan yang melayani skala tingkat kelurahan. Untuk sarana perdagangan dan jasa, berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa jenis sarana perdagangan dan jasa yang mendominasi di bagian wilayah perkotaan Muara Badak berupa sarana toko atau warung dengan jumlah 354 unit. Jenis sarana yang bergerak di sektor jasa sebanyak 71 unit, pertokoan sebanyak 10 unit, dan pasar sebanyak 7 unit. Moda transportasi yang terdapat di bagian wilayah studi Muara Badak adalah kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi berupa mobil, motor, sepeda, dan truk. Sedangkan untuk moda transportasi darat, seperti angkutan umum berupa mobil penumpang, belum ada, baik pada Desa Muara Badak Ilir, Muara Badak Baru, Tanjung Limau, atau Gas Alam Badak 1.
Jaringan telekomunikasi pada kawasan BWP terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan kabel dan nirkabel. Jaringan telekomunikasi kabel, yaitu ODP Wall or On, dengan total 183 tiang yang tersebar di keempat desa pada kawasan BWP. Kemudian terdapat jaringan telekomunikasi nirkabel, yaitu BTS Greenfield and Rooftop Tower, yang kebanyakan berada pada desa Badak Baru. Sedangkan pada 3 desa lainnya, di kawasan BWP hanya memiliki satu BTS Greenfield saja. Untuk penggunaan lahan pada Desa Badak Baru dan Desa Tanjung Limau, jenis penggunaan lahan yang mendominasi yaitu permukiman. Sedangkan lahan hutan mangrove sekunder yang mendominasi berada pada Desa Gas Alam Badak 1 serta Desa Muara Badak Ilir. Jumlah penduduk pada Desa Badak Baru tahun 2022 sebanyak 9.473 jiwa, Desa Tanjung Limau sebanyak 5.791 jiwa, Desa Gas Alam Badak 1 sebanyak 5.908 jiwa, dan Desa Muara Badak Ilir sebanyak 6.040 jiwa. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian wilayah perkotaan Muara Badak, terdapat 3 jenis sarana ruang terbuka hijau, di antaranya taman bermain, lapangan, dan jalur hijau. Pada wilayah studi terdapat juga sarana rekreasi, pariwisata, dan olahraga, yaitu berupa 5 lapangan olahraga dan 2 gedung serbaguna atau Karang Taruna. Pada wilayah studi terdapat Pelabuhan Toko 5 yang terletak di Desa Muara Badak Ilir. Pelabuhan tersebut ditujukan bagi para nelayan sehingga sering dijumpai kapal-kapal nelayan yang digunakan untuk memancing dan menangkap ikan. Jaringan air bersih pada BWP Muara Badak telah dialiri oleh perusahaan air PDAM, sehingga distribusi air pada BWP Muara Badak dialiri dari pipa PDAM yang disalurkan antar rumah-rumah. Pada Desa Badak Baru terdapat 612 sambungan rumah, Desa Tanjung Limau 49 sambungan rumah, Desa Gas Alam Badak 1 80 sambungan rumah, dan Desa Muara Badak Ilir sebanyak 382 sambungan rumah. Pada kawasan BWP Muara Badak, persentase KDB yang mendominasi yaitu 81-100%. Untuk KDH, persentase yang mendominasi yaitu 0-20%. KLB didominasi oleh bangunan satu lantai, dan untuk GSB di seluruh desa didominasi oleh GSB yang memiliki panjang 0 sampai dengan 5 meter. Untuk kelembagaan kawasan BWP Muara Badak terdapat berbagai kelembagaan, mulai dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Karang Taruna, Kelompok Usaha Bersama atau KUB, Kelompok Pembudidaya Ikan atau Pokdakan, dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Badak Berkarya atau Poklaksar. Kecamatan Muara Badak termasuk salah satu kawasan minapolitan dengan 4 kecamatan yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan minapolitan karena keunikannya dan sesuai dengan ciri-ciri minapolitan. Berdasarkan identifikasi fisik dasar sebagai faktor pembentuk pada bagian wilayah perkotaan, Muara Badak, dapat diketahui bahwa kawasan ini memiliki potensi bencana, yaitu banjir rob, yang dapat disebabkan oleh ketinggian dan kelerengan wilayah yang didominasi rendah hingga -2 mdpl, serta dengan adanya intensitas hujan yang tinggi pada waktu tertentu sehingga dapat menimbulkan bencana banjir rob. Berdasarkan fungsi kelembagaan, diketahui bahwa kawasan BWP melingkupi 4 desa memiliki potensi dalam hal kelembagaan. Selain didominasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, juga terdapat beberapa kelompok yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Dengan adanya kelembagaan tersebut, memberikan potensi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat pada kawasan perencanaan dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kecamatan Muara Badak. Desa Badak Baru dalam hal ini berpotensi menjadi pusat pelayanan di Kecamatan Muara Badak karena memiliki jenis dan jumlah fasilitas pendukung yang lengkap. Pendapatan pada kawasan minapolitan pada 4 desa di Kecamatan Muara Badak terus meningkat setiap tahunnya, serta adanya potensi pada sektor perdagangan dan jasa apabila dapat dikembangkan secara maksimal. Adapun sektor ekonomi basis yang dimiliki oleh kawasan BWP Minapolitan pada 4 desa di Kecamatan Muara Badak berupa sektor perdagangan dan jasa. Selain potensi yang ada, kawasan perencanaan juga memiliki permasalahan antara lain, yang pertama banjir yang disebabkan oleh air laut pasang
disertai dengan hujan deras secara bersamaan. Yang kedua, erosi tanah yang terjadi di batasan antara permukiman dan industri minyak atau Pertamina karena tanahnya yang curam dan jenuh air sehingga mengakibatkan terjadinya erosi tanah dalam jangka waktu yang relatif panjang. Yang ketiga, jaringan jalan masih belum memadai berupa tanah dan beberapa perkerasan jalan berupa beton masih banyak yang berlubang dan atau tidak rata. Yang keempat, titik pembuangan sampah komunal belum tersedia pada bagian wilayah perkotaan Muara Badak, yaitu pada Desa Badak Baru, Desa Muara Badak Ilir, Desa Gas Alam Badak 1, dan juga Desa Tanjung Limau. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, maka tujuan penataan ruang BWP Metropolitan Muara Badak adalah mewujudkan bagian wilayah perkotaan Muara Badak sebagai kawasan metropolitan yang unggul dengan konsep smart city berbasis metropolitan dengan didukung adanya pembangunan infrastruktur metropolitan yang berkelanjutan dalam meningkatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep pengembangan kawasan BWP Metropolitan ini berfokus pada pengembangan dan peningkatan dalam bidang metropolitan, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sehingga sektor tersebut dapat menjadi sektor andalan dalam sistem perkotaan Muara Badak. Dalam melakukan pengembangan dan peningkatan kawasan metropolitan, diperlukan juga peningkatan infrastruktur metropolitan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misalnya menggunakan prinsip sirkular ekonomi infrastruktur, yang dimana prinsip ini meningkatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Perwujudan kawasan metropolitan pada wilayah studi yaitu meminimalkan limbah yang ada dan memanfaatkan secara maksimal, seperti memanfaatkan limbah ikan sebagai bahan pangan dalam budidaya ikan lele yang pada umumnya ikan lele memiliki sifat kanibal sehingga limbah-limbah ikan yang ada pada kawasan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan begitu, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tetap terjaga. Pengembangan ini juga didukung dengan kebijakan penataan ruang yang disebutkan dalam dokumen Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pengembangan kegiatan perikanan dengan mengembangkan kawasan metropolitan.